tidak semua masyarakat memahami tentang medis. Hoax untuk sekarang maksudnya sedikit bermanfaat nggak? Karena memang jumlah vaksinnya sedikit. Jadi sudah pasti di swab ya tetap hasilnya kelihatan, ya udah untuk apa di swab. Kalau sudah kena COVID nggak divaksin. Bos, berarti ya selama ini gimana nih Pak soal hoaxnya vaksin dulu? Yang vaksin ini, yang vaksin. Ya pasti kita punya apa ya? Punya persepsi yang berbeda-beda karena kita juga punya latar belakang yang juga beda, punya keilmuan yang beda gitu loh. Jadi tidak semua masyarakat memahami tentang medis gitu. Jadi kita ya haraplah tetap mengedukasi masyarakat. Namanya masyarakat kan tidak semuanya paham, kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat. Yang pasti secara ilmiah itu memang vaksin tujuannya supaya masyarakat atau orang tersebut kebal terhadap penyakit yang ada saat ini. Karena kalau kita biarkan seperti bulan Maret sampai saat ini, kenyataannya kan naik terus. Ya, itu salah satu solusi kan tetap berusaha ilmuwan. Caranya dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi diharapkan masyarakat itu kebal sehingga kalaupun ada peningkatan penyakit tidak seperti saat ini. Itu hoax untuk sekarang maksudnya sedikit bermanfaat nggak? Karena memang jumlah vaksinnya sedikit sehingga banyak orang tidak rebutan gitu nggak, Pak? Memang dilakukan secara bertahap. Memang jadi pelaksanaan vaksinasi sekarang ini tidak seperti kita memvaksin bayi gitu. Memang pelaksanaannya secara bertahap sehingga nanti diharapkan cakupan masyarakat yang bisa divaksinasi itu cakupan sesuai standar. Ya. Itu kan ada batasan-batasan nih. Usianya tidak boleh sekian, kemudian harus sekian. Itu gimana sih Pak? Bisa harus ada batasan usia, dari sisi usia dulu? Iya, dari segi usia yang pasti sekitar 19 sampai 59 tahun, 18 sampai 15 tahun. 19 sampai? Sekitar 18, 19 sampai 59 tahun. Jadi 59 tahun. Ya usia-usia produktif seperti itu. Yang divaksin? Yang divaksin. Di beberapa negara ada yang usia lanjut sudah divaksin. Karena untuk negara Indonesia uji coba vaksinnya itu dilakukan di usia itu dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus orang hamil katanya itu nggak boleh? Ya memang itu masuk belum bisa divaksin karena ada istilahnya efek samping atau kontraindikasi yang kita harus ekstra hati-hati terhadap kehamilannya sendiri. Jadi dari sisi usia ada itu, kemudian orang hamil, ya penyakit komorbid yang tidak terkontrol. Penyakit komorbid yang tidak terkontrol. Ya, maksudnya. Kalau orang sudah punya diabetes? Ya, kalau masih terkontrol, angin standar masih bisa. Tapi kalau sudah anggap parah gitu, kita sulit divaksin. Mungkin ditunda sampai terkontrol. Ditunda sampai termasuk stroke apa itu? Iya, sampai membaik dulu. Kan masih banyak yang sasaran yang tidak punya komorbid, kita fasilitasi itu dulu. Pak, itu kan begini, orang yang sudah divaksin apa nanti dapat sertifikat? Yang pasti mereka dapat sertifikat nanti. Jadi surat keterangan bahwa divaksin untuk memastikan supaya tidak ada overlap gitu loh, overlap. Divaksin lagi maksudnya? Iya, untuk mendapatkan vaksin berikutnya. Saya ini kan biasa kalau jalan-jalan karena kebetulan biasa liputan juga di pertandingan sepak bola, kemudian juga sering juga ditugaskan ke luar pulau gitu kan. Kalau mau jalan itu saya harus menyediakan hasil rapid test apa ya. Nanti kalau sudah selesai divaksin apa harus di rapid dan di swab lagi ya? Yang pasti tidak, karena mereka otomatis di dalam tubuhnya sudah terdapat antibody. Jadi sudah pasti di swab ya tetap hasilnya kelihatan, ya udah untuk apa di swab, ya nggak perlu. Cuma mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Menjaga protokol kesehatan itu dalam rangka bagaimana?
Yang pasti meskipun mereka sudah divaksin, kan masih ada virus di situ. Ya, masih ada virus. Jadi virus-virus yang dia ada di dalamnya baik dari vaksinasi juga bisa keluar ke orang lain. Keluar dari Sehingga tetap isolasi protokol kesehatan tetap dijaga. Kalau masih kena gitu Pak, kena juga COVID itu, tapi gimana sih efektifnya vaksin itu? Kalau sudah kena COVID nggak divaksin. Kalau sudah kena nggak divaksin? Tidak divaksin, dia sudah punya antibodi. Berarti nggak kena nih Iya, kita berdua nih. iya. Kita sudah kena antibodi, sudah ada antibodi di dalamnya, jadi nggak perlu divaksin lagi. Oh, jadi nanti kalau yang sudah sembuh dari COVID, Ya, tidak divaksin. Makanya kan kita pilah. Makanya kan kita tidak gerudukan vaksinasi. Jadi kita mendata dulu, dicari datanya orang-orang yang pernah kena itu. Kita data yang punya penyakit mana, yang usia baru divaksinasi. Jadi, jadi yang mendetail. Iya. Jadi, vaksin ini versi Pak Marsuki ya, biar enak kita tak jelaskan lagi biar lebih mudah. Jadi usianya itu 18 tahun sampai 59. Jadi di bawah itu tidak divaksin. Itu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sembuh dari vaksin itu dia juga tidak akan mendapatkan vaksin karena sudah ada antibodi gitu. Kemudian kalau sudah divaksin nanti ada sertifikat yang bisa membebaskan dalam seluruh aktivitas, tidak harus rapid test kemudian tes lagi gitu. Itu pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang terakhir. Nah, secara mandiri ada berapa orang yang sudah mengajukan untuk mendapatkan vaksin ke Dinas Kesehatan? Yang mandiri maksudnya, yang tidak terjadwal. Ada berapa orang yang sudah mengajukan? Oh, belum ada, karena memang belum diprogram yang mandiri, belum ada ya. Jadi memang vaksinasi yang tahap pertama ini untuk orang-orang kesehatan, nakes, orang kesehatan. Nanti bertahap, tahap berikutnya gitu. Berarti kalau teman-teman wartawan seperti saya kalau mau minta vaksin masih belum bisa? Belum bisa, ya. Oke. Pak, tadi kan saya tambah lagi pertanyaannya tadi. Habis kesehatan, kemudian orang-orang yang berada garda depan berhubungan langsung dengan banyak orang. Ya. Itu siapa saja Pak kategorinya Pak? Apa pedagang, pasar? Yang pasti tahap pertama ini orang-orang kesehatan. Tahap berikutnya yang banyak berhubungan aparat-aparat seperti TNI, Polri, Satpol PP. Kemudian tahap ketiganya seperti pedagang-pedagang itu yang sering bersentuhan dengan masyarakat lainnya. Kemudian tahap yang keempat nanti masyarakat semuanya. Kalau guru agama atau itu bisa-bisa mereka masuk tahap 2 atau tahap 3. Tahap 2 ya. Tahap 2 atau tahap 3. Jadi termasuk orang yang diprioritaskan. Iya. Oke. Wah, ini ada pesanan lagi pertanyaan nih. Pak, vaksinasi itu kan ada yang sudah vaksinnya dikasih dari pusat. Iya. Kemudian ada edaran terbaru itu kan dari Menteri Keuangan harus ada e-marking untuk biaya belanja vaksinasi. Itu sudah dilakukan Pak di Pamekasan? Untuk anggaran di Pamekasan tercukupi. Iya. Angkanya boleh disebut? Lah itu angkanya saya nggak hafal. Tetapi dari perkiraan pemerintah, penyusunan cukup. Iya, cukup. Oke. Itu cukup untuk seluruh warga Pamekasan nanti? Iya, pasti untuk seluruh warga. Kita kan sudah merencanakan jumlah sasaran perkiraan sekian, nanti sesuai tahapan gitu. Cukup ya. Coba saya mau tahu kan jumlah warganya kan 800 ribu sekian. Jumlah sasarannya itu berapa? Kita harus mendata ulang. Karena kita kan harus memilah mana yang pernah sakit, mana yang komorbid dan lain-lainnya. Sementara kan orang kesehatan jumlahnya 3.000 sekian, yang bisa divaksin cuma 3.000 sekian, karena sisanya pernah sakit, komorbid dan lain-lain. Jadi kita mendata ulang, tidak otomatis misalnya jumlah orang kesehatan 3.900, kemudian kita masukkan data 3.900 itu misalnya yang pernah COVID berapa orang, yang komorbid berapa orang, baru dikurangi baru masuk. Jadi betul-betul selektif kita. Jadi ya tenaga kesehatan yang usianya lebih 59 itu kan dipilah lah. Iya, itu dipilah. Yang hamil itu gitu. Jadi kita nggak bisa berapa sasaran Pamekasan, nggak bisa menentukan sekarang. Karena kita harus tahu yang hamil berapa, yang komorbid berapa, yang pernah sakit berapa orang itu. Terus nanti berarti karena sudah begitu belum tahu ya kapan akan seluruhnya. Uang kita aja yang kesehatan yang belum tahu kok tanggal berapa ini ya.
yang Pak belum tahu. Ada bocoran harga nggak Pak kalau vaksin mandiri? Enggak tahu saya harganya karena kita belum ada vaksin mandiri kan. Oh, belum ada. Belum ada ya. Oke, kita Ya. cukupkan di sini. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki dan dari perbincangan hari ini menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa kita harus tetap memiliki semangat untuk sehat dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mungkin Ya. Pak Marzuki ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih. Harapan saya tetap seperti awal-awal. Jadi dengan adanya pandemi COVID itu diharapkan masyarakat selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, tertib. Karena dengan secara ilmu, kalau protokol kesehatan dilaksanakan dengan disiplin, insya Allah tidak akan ada corona masuk ke dalam tubuh. Jadi cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga corona dan menimbulkan COVID itu karena masuk ke dalam tubuh, sehingga jangan sampai ada kesempatan corona masuk dalam tubuh, itu aja dengan protokol kesehatan. Oke. Ya.